Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yastiti Almanisa. Saya dari program studi Psikologi Islam Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Saat ini di sebelah saya ada seorang atlet football. Biar dia perkenalkan diri sendiri gitu. Siapa namanya, berapa umurnya, dan saat ini lagi sibuk apa? Baik. Hai. Ya, jadi perkenalkan nama saya Dwi Saputra. Sekarang saya lagi sibuk. Saya bekerja sebagai barista di Starbucks Indonesia. Dan saya juga merupakan atlet football. Saya kira cukup. Okay. Nah, pertama-tama apa sih itu football? Apa sih woodball? Jadi woodball itu merupakan olahraga bola kecil, termasuk bola kecil, dan bola itu terbuat dari kayu, menyerupai golf, tetapi alat dan bola itu dari kayu. Jadi dia hampir sama kayak golf, tetapi stick dan bola itu dari kayu. Untuk cara bermainnya pun hampir sama, cuman kalau di golf itu dia memakai hole, tapi kalau di woodball itu memakai gate. Jadi ada gate-nya. Gerbang. Iya. Oke. Nah, Okta sendiri apa sih motivasi utama ketika saya pengen menekuni football nih? Motivasi utama awalnya saya gabung football itu awalnya kan itu merupakan ekstrakurikuler di sekolah saya nih. Sekolah apa? Iya, di SMP IBA. Jadi karena hobi dan pengen lebih serius, jadi terus latihan, gabung ke sini, gabung ke klub ini, baru ada motivasi lebih ya, biar bisa banggain orang tua lah. Oh, siap. Kalau di dalam football sendiri sekarang itu gimana nih kondisinya? Apa sih hubungan Okta bersama football untuk saat ini? Untuk saat ini saya merupakan atlet football, tetapi untuk sekarang saya lagi jarang latihan. Dalam arti karena pertama itu pandemi, karena sekarang ini lagi pandemi. Kedua, jadwal saya itu agak kurang klop lah sama antara latihan maupun kerja. Terus tetapi mereka masih latihan, tetapi aku yang jarang. Okay. Iya. Kalau misalnya di dalam dunia football sendiri itu gimana sih ketika turnamen atau lomba nih gitu? Nah, bagaimana sih perasaan yang dirasakan oleh Okta gitu? Yang pasti gugup, takut. Kenapa tuh? Karena gugup karena pengen kasih tampil yang terbaik, tapi takut. Tapi takut, kenapa takut? Takut nggak sesuai ekspektasi. Kalau di dunia football sendiri itu cabang olahraganya tuh gimana? Per tim atau individu? Ada kategori individu, ada kategori tim. Ada juga yang double, jadi mainnya berdua. Kalau Okta sendiri seringnya yang di mana tuh? Kemarin itu saya lebih sering ke double sama single. Single. Iya. Tapi sudah pernah semua merasakan untuk tim? Pernah. Apa sih perbedaan ketika bermain sendiri dengan bermain bersama tim? Bermain bersama tim bedanya itu kalau sendiri kan kita cuma bisa ngendaliin perasaan kita. Aku harus mukul segini biar masuk segini. Aku harus parkir ke segini biar bolanya itu pas di sini. Tapi kalau di tim, kalau di double itu jadi kita harus lebih memahami perasaan dari pasangannya itu sendiri. Iya. Kalau di football sendiri ada kan tentunya pelatih. Ada. Gimana sih seberapa besar sih pengaruh pelatih itu dalam diri Okta dalam bermain football? Pelatih itu sangat berpengaruh besar karena dari dialah saya bisa bermain football yang awalnya tidak tahu apa itu football, yang awalnya cuma mukul, tahu teknik yang benar, yang mana yang bagus.
Sosok pelatih sendiri bagi Okta tuh seperti apa nih? Pelatih. Kalau menurut aku sih pelatih kalau di lapangan sama kayak guru. Kalau guru kan orang tua kita di sekolah. Oh, iya. Kalau pelatih itu sama aja. Jadi kayak orang tua ketika di lapangan. Kalau misalnya apa sih dukungan dari lingkungan Okta, gimana sih pengaruh keluarga, pengaruh teman-teman dalam diri Okta? Pengaruh teman-teman dalam mengikuti woodball ini tuh, apakah mendukung, apakah seperti apa? kalau dari keluarga itu mendukung karena ini merupakan hobi aku, jadi keluarga turut mendukung. Untuk teman-teman juga support. Ya. Pernah nggak sih Okta ngerasain kata-kata cemooh gitu dari orang lain? Pernah. Gimana tuh? Tolong ceritakan. Ngapain sih main kayak gitu? Kayak nggak masuk akal masukin bola kecil ke gawang yang kecil. Kayak gitu sih paling orang-orang. Nah, gimana tuh Okta dalam menanggapi hal-hal negatif seperti itu? Biarin aja. Oh, biarin aja, siap. Santuy. Oke, siap. Nah, kalau misalnya pernah nggak sih Okta ketika mau turnamen atau mau apa tuh dalam dunia woodball itu mengalami yang namanya stres? Stres bukan stres sih, tapi dia lebih ke gugup yang aku bilang tadi. Karena pengen tampilin yang bagus tapi takut nggak sesuai ekspektasi. Dan permainan ini kan berhubungan dengan akurasi, jadi akurasi dong. Ya, jadi harus lebih fokus. Kalau nggak fokus bolanya pun bisa kemana-mana. Nah, kenapa sih gimana sih cara Okta fokus gitu dalam bidang ini gitu, dalam memukul bola tuh gimana tuh caranya biar fokus? Kalau aku ya fokus, yang jelas suasana di permainan pun harus diam, jadi nggak boleh ada yang berisik. Yang pertama. Yang kedua santai aja sih. Santai. Iya. Kalau misalnya ketika kalau boleh tahu nih, seberapa percaya diri sih Okta ketika dalam turnamen gitu, seberapa yakin nih aku harus? Kalau dibilang yakin pasti yakin. Pasti yakin. Iya. Tapi kadang yang aku bilang tadi kan ada kalah, ada juga menang kan. Nah, bagaimana sih Okta menyikapi yang namanya kalah menang itu? Kalau aku kalah ya berarti harus latihan lagi dong. Iya. Mungkin ada yang salah dari teknik aku ataupun akunya yang nggak fokus. Itu aja sih. Bagaimana tuh cara Okta tentunya ketika mengalami kekalahan tuh kalau Okta mengalami kekalahan tuh gimana sih perasaannya? Ya jelas sedih pasti. Sedih pasti. Nah, gimana sih cara membangkitkan diri dari kesedihan itu? Tips and trick dari seorang Okta. Yes, iya. Jadi kalau aku ya, kalau yang sudah ya sudah. Yang sudah ya sudah. Iya. Oke. Jadi kalau yang sudah ya sudah. Tapi dari yang kekalahan tadi ambil hikmah aja buat kita lebih giat lagi latihan, terus koreksi apa sih yang salah dari kita saat main itu. Kalau di woodball sendiri itu gimana mainnya? Maksudnya itu ada musuhnya kan? Ada. Nah, ketika dapat musuh, tentunya dalam tim-tim woodball ada yang kayak tertandang gitu kan, ada yang up lah. Pasti. Nah, ketika ternyata disaingin dengan yang up, gimana tuh perasaannya? Yang aku bilang tadi, baliknya kalau aku bilang tadi, gugup. Itu aja sih. Oke. Sudah. Pernah nggak ngerasa pengen nyerah gitu dalam dunia woodball ini? Menyerah enggak sih? Enggak pernah. Selagi masih bisa berusaha? Iya. Kalau kalau bagi Okta sendiri seberapa penting sih latihan itu? Seberapa penting latihan itu? Menurut aku penting sih, karena dari latihan itulah kita dapat
tahu yang mana yang benar. Jadi tahu kita itu kemampuan kita itu sudah sebatas mana. Kan misalnya nih saya latihan main, oh dapat skor segini, coba lagi ke ini, oh dapat skor segini, coba lagi ke sini, dapat skor segini. Kalau udah seimbang berarti latihan kita itu oke lah. Tapi kalau ada yang jomplang, skornya itu jomplang, berarti ada yang belum konsisten lah menurut aku. Kalau boleh tahu nih, menurut Okta sendiri, Iya. kepribadian Okta itu seperti apa sih? Ceria. Ceria, ceria. Jadi gimana tuh cerianya tuh gimana? Menurut aku orang yang nggak terlalu pusing Oke, dan merupakan pribadi yang ceria. ceria, ceria, ramah gitu, positive thinking. Ya. Oke. Kalau misalnya apa ya? Ketika teman-teman nih, saat itu merasa down, Okta sendiri tuh gimana cara mengendalikan emosi negatif itu? Merasa down kan tentunya hal yang dilakukan menjadi tidak baik kan. Iya. Nah, tapi ini kondisinya Okta adalah orang yang ceria, tapi teman-temannya gitu yang down, yang murung, yang sedih. Okta sendiri gimana tuh? Kalau aku aja ceria, pasti akan membawa sisi ceria kepada orang lain. Jadi ditanyain dulu lagi apa masalahnya, terus dikasih advice, mungkin dikasih nasihat, terus diajak cerita yang lebih lucu-lucu sih. Kalau di organisasi kan bisa dibilang ini organisasi itu pernah nggak sih dapat hukuman gitu dari pelatihnya? Pernah. Gimana tuh, tolong ceritain. Kalau telat. Telat latihan ya. Jadi kalau telat kan awalnya kan pemanasan kadang. Okay. Jadi pemanasannya gak ditambah. Oh, berapa menit? 1 jam? Oh, bukan. Enggak. Berapa menit? Misalnya nih lari beberapa keliling nih, ditambahin berapa keliling, jadi itu aja sih. Kalau misalnya kalah, tentunya nggak pernah dikasih hukuman. Kalau kalah, kita sering kadang suka ini sih. Kalau kalah apa nih? Apa ya? Kalau kalah apa hukumannya nih? Jadi udah perjanjian sama ini sih, sama musuh. Kalau dalam arti latihan ya, dalam latihan. Kalau misalnya reward, hadiah yang diberikan oleh pelatih apa? Pernah. Misalnya lagi latihan bagus nih. Wah, latihan bagus dikasih reward. Ya. Apa contohnya? Contohnya, nanti kalau misalnya kan di woodball itu ada yang dinamakan gadiman. Jadi kalau mereka bisa memukul dalam satu fairway itu, jadi satu lapangan itu langsung masuk. Biasanya dikasih reward. Apa? Kalau suka dapat makanan kayak. Jadi pelatih Okta ini baik sekali. Baik sekali. Pelatihnya ada berapa tuh? Pelatih. Ada 2. Iya. Menurut Okta sebagai atlet woodball gitu, apa sih makna kesehatan? Kesehatan tuh penting sih menurut aku. Karena kalau nggak sehat gimana bisa kerja? Oh, siap. Itu aja sih. Gimana tuh cara Okta menjaga kesehatan? Tips and triknya? Menjaga kesehatan dengan makanan-makanan, konsumsi makanan yang ini aja sih. Lebih bergizi, terus diimbangin dengan olahraga mungkin. Gimana? Tentunya yang namanya atlet pernah mengalami kelelahan. Iya. Kelelahan. Nah, kelelahan di sini bagaimana sih cara Okta mengatasinya? Kelelahan kan setiap pertandingan, setiap latihan itu pasti capek kan. Ya setelah itu ya pasti istirahat. Itu aja sih. Paling minum air putih yang cukup. Kalau boleh tahu nih di organisasi Okta ada nggak sih pelatihnya misalnya kayak dalam bidang psikologi? Jadi dia tuh apa sih namanya, pelatihnya tuh emang. Jadi kalau pelatih aku kan
dia juga seorang guru kan. Jadi menurut aku dia juga bisa memahami setiap kepribadian setiap orangnya. Dan menurut Okta itu seberapa berpengaruh gitu ketika pelatih itu memahami kepribadian dari setiap individu? Sangat berpengaruh sih. Contohnya aja di misalnya lagi yang aku bilang tadi kan, gugup, takut mungkin kan, jadi mainnya jelek, pasti seorang pelatih itu tahu mereka ini lagi kenapa, dan mungkin dikasih nasihat biar agak santai. Itu aja sih. Nah, ketika Okta merasa sedih, tentunya sebagai manusia pernah kan. Nah, gimana sih cara mengembalikan perasaan positif, atau misalnya orang tuh harus apa ke Okta gitu? Jadi aku tuh teman-teman aku circle-nya termasuk orang yang belak-belakan, ceria. Jadi lingkungan. Jadi menurut aku keluar dari masalah ini, gabung ke sini akan lebih ini sih, lebih ceria lagi. Jadi nggak terlalu berpikir ke yang ini aja, ke masalahnya. Baiklah, ini mungkin pertanyaan yang paling terakhir nih. Baik. Untuk kedepannya, Okta dan dunia woodball itu rencananya akan seperti apa? Rencana aku di dunia woodball. Untuk diri aku atau untuk apa? Untuk diri Anda sendiri, boleh. Kalau untuk aku sih, kebetulan kan aku sekarang lagi kerja nih, jadi waktu nggak ngimbang. Kalau aku pengennya sih lebih seimbang aja antara latihan, bisa ini, jadi ada event ikut, terus nggak jadi biar lebih seimbang antara kerja sama latihan. Jadi kerja bisa, latihan bisa, itu aja. Setelah itu diri aku aja sih mengikuti turnamen, karena sekarang mungkin lagi pandemi kan, paling ada mini kompetisi, itu pun per ini aja sih, daerah-daerah aja. Dan yang namanya olahraga ini nggak bisa online gitu kan, main football online. Oke, baiklah, mungkin sekian wawancara dari saya. Terakhir kali nih, apakah boleh hasil wawancara kita tadi tuh saya tampilkan di YouTube channel saya? Boleh. Oke. Baiklah, sekian. Terima kasih banyak sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Baik. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.